Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, kita masih di bab taghlidz tahrimi riba, bab sangat diharamkannya riba. Kita sudah bacakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah ayat 275 sampai 276, kemudian juga Al-Baqarah 278 dan 279, Al-Imran 131, demikian juga hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Samurah bin Jundub yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, serta hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Kita masuk pada min fikhil bab, di antara fikih bab. 1. Summiya akhidhu riba akilan wa dafi'uhu mukilan li'anna al-maqsuda minhu al-aklu wa a'zamu manafi'ihi. Dikatakan orang yang menerima riba dikatakan makan, yang makan riba, dan orang yang memberi riba, uang riba, dikatakan dia yang memberikan makan. Karena memang hadis bentuknya la'anallah akilur riba, la'ana Rasulullah SAW akilur riba wa mukiluha. Allah melaknat orang yang makan riba dan yang memberikan makan riba, memberikan makan uang riba. Dinamakan orang-orang yang menerima riba itu sebagai makan, dengan dinamakan dengan kalimat dia memakan, dan orang yang memberi riba itu dikatakan orang yang memberi makan, dikarenakan li'annal maqsudu minal akli, karena makna daripada makan di sini wa huwa a'zamu manafi'ihi, karena makan itu merupakan kebutuhan yang paling primer seorang manusia. Itu ikhwah. Kebutuhan primer kita sering disebut dengan sandang, pangan, papan, ya. Tetapi dari 3 sandang, pangan, dan papan ini yang paling utama adalah makan. Untuk apa dia pakai baju bagus tapi tak makan-makan? Dan untuk apa juga rumahnya bagus tapi tak makan-makan? Mendingan dia makan walaupun tak punya rumah, atau makan tapi tak punya baju. Dia masih bisa hidup. Ya, masih bisa hidup. Tapi kalau dia punya rumah bagus, baju branded, mahal, mewah, kemudian dia nggak makan mati, ya untuk apa? Makanya dari kebutuhan primer yang paling penting adalah makan. Sehingga itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kalimat makan, ya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan yang paling primer saja riba itu dilaknat,
apalagi yang bukan sampai sangat primer, apalagi yang tak primer. Itu maksudnya ikhwah. Jadi kias aulawi. Saya ulangi, untuk memenuhi kebutuhan yang sangat dan paling primer saja, ya, riba tetap tak dibolehkan, apalagi yang selain daripada itu, yang sekedar sekunder, apalagi yang tertier, tentu akan lebih diharamkan lagi. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang kedua, alamatu ahli riba yaumal qiyamati yub'atsuna wa bihim khabalun kal mutakhabbati minal junun. Tanda orang yang makan riba di hari kiamat nanti, artinya mereka yang makan riba di dunia, nanti di hari kiamat tanda-tanda mereka ini adalah mereka akan dibangkit dalam keadaan seperti orang yang sedang kesurupan jin. Ya, sedang kesurupan jin. Mungkin para ikhwah ingat hadis di mana kalau ada orang yang punya istri lebih daripada satu, kemudian dia tidak adil, lantas dia dia akan dibangkitkan dengan bahu miring sebelah. Nah, itu ikhwah. Itu kalau yang negatif-negatifnya. Ada juga yang positifnya, yaitu nanti dibangkitkan di hari kiamat seorang yang lehernya panjang. Nah, kalau ini muadzin, innal muadzinin kanu atwalu unuqal mu'min au unuqal yaumal qiyamah. Orang muadzin nanti di hari kiamat mereka yang paling panjang lehernya. Itu ikhwah. Kemudian yang ketiga, jadi kalau tanda-tanda orang makan riba ketika di dunia, maka dia nanti akan dibangkitkan seperti orang yang sedang kesurupan jin. Di sini juga para ulama menyatakan bahwasanya ada manusia dan itu bisa kesurupan jin. Dan itu hakiki. Ya, hakiki. Bagaimana cara mereka nyurupin? Ya nggak tahu juga. Yang jelas dan kita lihat juga kenyataannya, orang-orang bisa kesurupan jin. Demikian ikhwah. Di mana yang ditampilkannya bukan dirinya. Ada seorang yang tidak bisa bahasa Arab, kesurupan jin Arab, tiba-tiba bahasa Arab dia. Demikian ikhwah. Itu bisa seperti itu. Kenapa? Yang bicara itu bukan dia. Itulah dia, kesurupan jin. Yang ketiga, ar-riba min akbaril mubiqat. Riba termasuk di antara dosa besar yang membuat celaka. Fadirhamun minhu asyaddu indallahi min sitti wa thalathina zinah. Satu dirham riba jika dimakan sama seperti berzina dengan 36 orang perempuan. Ikhwah, seperti yang sudah kita ketahui, berzina dengan seorang perempuan, satu orang saja, dan itu sama-sama pejaga, belum menikah, minimal hukuman mereka 100 kali cambukan. Kalau dia sudah berumah tangga, maka hukumannya dirajam sampai mati. Itu ikhwah. Itu 1 kali zina. Ini perbandingannya memakan uang riba 1 dirham sama dengan dosanya berzina dengan 36 perempuan. Nggak tahu-tahu nggak ikhwah. Jadi kalau kita lihat ngeri sekali kan sebenarnya, ya. Kalau di tengah-tengah masyarakat kita lihat ada orang yang berzina 2-3 kali aja ikhwah. Kalau 2 kali, sekali saja ketahuan dia berzina, maka orang akan mencibir. Itu ikhwah. Tidak harus sampai 36. Tapi kalau dia makan riba, memang biasa-biasa aja. Tidak ada merasa sedang berzina dengan 36 perempuan. Itu ikhwah. Padahal dosanya sama dengan seperti itu. Selanjutnya ikhwah, berdasarkan kama fi hadits Abdullah bin Hanzalata ghasilil malaikah, sebagaimana hadis Abdullah bin Hanzalah
yang dimandikan oleh malaikat. Yang dimandikan oleh malaikat. Sahabat ini ikhwah, sahabat yang dia ketika dia pengantin baru, ketika diumumkan perang, dia sedang berada di atas istrinya, artinya sedang melakukan hubungan, mendengar panggilan untuk untuk perang, dia pun langsung pergi perang, dan dia pun tewas, belum sempat mandi junub. Kata Rasulullah, dia yang mandikan dia adalah malaikat. Itu ikhwah. Loh, jadi orang yang tewas dalam perang nggak dimandikan? Memang tidak. Seorang mujahid yang tewas dalam jihad fisabilillah, dia tak dimandikan. Dibiarkan dia begitu berlumuran darah. Bajunya juga tidak dibuka, dibiarkan begitu saja, tapi dikafan. Tetap di atasnya dikafan. Oh, jadi nanti kain kafannya berlumuran darah? Ya, gitulah. Karena Rasulullah pernah katakan bahwasanya mereka yang meninggal tewas jihad fisabilillah nanti dibangkitkan di hari kiamat. Darah yang mengalir mengucur keluar itu aromanya bagaikan aroma kasturi. Itu ikhwah, ya. Jadi di sini Abdullah bin Hanzalah marfu'an dari Rasulullah SAW, apa kata beliau? Dirhamur riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lam, dan dia tahu itu riba, asyaddu indallahi min sitti wa salasina zina, sungguh lebih besar dosanya ketimbang dia berzina dengan 36 perempuan. Ketimbang dia berzina dengan 36 perempuan. Kira-kira berapa trip itu? Kalau berzina dengan 36 perempuan. Intinya ini menunjukkan dosa yang dahsyat. Ya, antum gak usah pikir satu orang berapa trip. Ya, karena bisa saja kan dia bukan dikatakan berzina sekian kali. Kalau yang tadi kan berzina, tadi dia berzina nggak disebutkan dengan 36 perempuan, enggak, tapi disebutkan 36 kali. Nah, itu dia, ya, bukan 36 perempuan. Sebab kalau dengan 36 perempuan kemungkinan juga tidak 36 kali, bisa saja lebih daripada 36 kali. Ya, perempuannya 36. Nah, demikian ikhwah. Ini dia nggak sebutkan rupanya dalam hadis, nggak sebutkan apa perempuannya. Min sitti wa salasina zina, lebih dahsyat, lebih besar dosanya ketimbang dia berzina 36 kali. Nah, jadi kalinya. Wa hadisul Bara' bin Azib marfu'an, demikian juga hadis Bara' bin Azib marfu'an, Rasulullah bersabda, riba isnani wa sab'una baban. Riba itu memiliki 72 pintu. Adnaha mislu ityani rajul ummah. Dosa yang paling rendah seperti seorang berhubungan intim dengan ibu kandungnya sendiri. Kita tahu hukuman seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan mahramnya apa? Hukumannya apa hukumannya? Cambuk? Bukan. Pancung. Hukuman mati. Mau dia seorang yang perjaka maupun dia yang sudah berumah tangga, hukuman mati. Itu menunjukkan saking haramnya. Kalau dia berzina dengan perempuan yang lain bukan mahramnya, ya masih ada. Kalau dia gadis atau dia lajang, tambuk 100 kali. Tapi kalau sudah berzina dengan mahramnya, apalagi dengan ibu kandungnya sendiri, naudzubillah min dzalik, ya, orang ini nggak perlu tanya-tanya lagi apakah dia pejaka apa tidak, enggak. Kalau ibunya jelas enggak gadis lagi lah kan, dia ada anaknya. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Langsung sembelih, dipancung kepalanya. Itu hukumannya.
Taib, dan itulah dosa riba yang paling rendah, yang kalau selain itu hukumannya pancung. Demikian ikhwah. Apalagi hukuman pancung? Membunuh. Membunuh hukumannya pancung. Demikian ikhwah. Membunuh hukumnya pancung. Makan riba, dosa yang paling rendah, zina dengan ibu sendiri, yang pelakunya harus dipancung. Yang sejajar dengan itu, membunuh orang lain dengan sengaja, pancung. Nah, demikian ikhwah. Itu dosa yang paling rendah. Wa inna arbar riba, dan dosa riba yang paling besar, istitalatu ar-rajuli fi aradi akhih, seorang yang merusak nama baik saudaranya. Ikhwah, berarti dosa merusak nama baik saudara kita itu lebih besar ketimbang dosa apa? Berzina dengan ibu sendiri. Ya, karena Rasulullah katakan dosa yang paling rendah yaitu zina dengan ibu sendiri, dosa riba yang paling tinggi yaitu merusak ataupun menodai nama baik seorang muslim. Qala Syaukani fi Nail Autar, berkata Imam Syaukani dalam kitab Nail Autar, yadullu ala anna maksiatar riba min asyaddil ma'asi. Ini menunjukkan bahwasanya maksiat riba itu termasuk maksiat yang sangat luar biasa. Li'annal maksiat allati ta'dilu maksiatuz zina, karena maksiat ini sama dosanya seperti dosa zina. Allati hiya min ghayatil fadha'ati wa syana'ati bimiqdaril adadil madhkur, yaitu yang menunjukkan sangat rusak dan sangat kejinya hingga disebutkan permisalan angka di sana, yaitu 360. Bal asyaddu minha, bahkan lebih parah dibandingkan itu. La syakka annaha qad tajawazadil had bil qubhi, tidak diragukan lagi ini menunjukkan sudah melewati batas ke kubhi, sudah melewati batas kekotoran, sangat kotornya, sangat buruknya, melewati batas keburukan. Jadi dia buruk itu ada batasnya. Nah, di sini batas buruk, tapi ternyata lewat lagi, lebih parah lagi dibandingkan keburukan yang biasa. Sampai seperti itu Rasulullah SAW membayangkannya, memberikan perbandingannya. Wa aqbahu minha istitalatul rajuli fi aradi akhil muslim, dan yang paling buruk lagi yaitu mereka yang menodai ataupun mengotori nama baik seorang muslim. Kemudian walihada ja'ala syari' arba riba, oleh karena itu syariat mengatakan itu merupakan dosa riba yang terbesar, sama seperti orang yang merusak nama baik saudaranya sendiri. Wa ba'da rajul yatakallam bi kalimatin la yajidu laha liddah wa la yazul fihi mali wala jah. Demikian juga sama seperti seorang yang berbicara la yajidu laha lizzah, tidak dia dapati ada kelezatan dia dalam berbicara, juga tidak menambah harta dan juga tidak menambah kehormatannya. Fayakunu ithmu indallahi asyaddu min ismin man zana sittu wa salasina zina. Dan di sisi Allah, dosa orang yang makan riba ini sama seperti dosa seorang yang berzina 36 kali perzinahan. Hadza ma la yasna'uhu binafsihi aqil. Tentunya hal ini tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang yang punya akal. Ketika sudah mendengar seperti ini, tidak mungkin lagi orang itu makan riba, karena dosanya sangat luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma la yasna'uhu nafsu aqil. Tentunya ini perkara yang enggak akan mungkin dilakukan oleh orang yang berakal. Nas'alullah ta'ala salama, amin amin. Nomor 4, ar-riba maradun ijtami'iyyun khatirun. Riba merupakan penyakit masyarakat yang sangat kronis. Kenapa harus masyarakat, ikhwah? Kenapa dibawa masyarakat? Karena riba itu bukan dosa per orang.
Tidak bisa seorang itu melakukan transaksi riba kalau dia sendiri. Gimana caranya? Dia beli HP, saya beli HP, saya beli HPmu dengan 10.000, ya aku beli darimu, begitu. Saya ngomong sendiri, gak bisa ikhwah. Ya, riba itu harus ada orang kedua, minimal 2 orang, baru bisa terjadi yang namanya riba. Itu minimal. Lebih daripada itu bisa, tapi kurang dari itu nggak mungkin bisa. Karena dia harus ada orang yang memberi riba dan ada orang yang menerima riba. Itu ikhwah. Satu aja nggak ada, nggak jadi transaksi riba. Dia memberikan uang riba, tapi nggak ada yang mau terima, nggak jadi. Dia mencari-cari siapa ini yang mau memberikan saya uang riba, nggak ada yang mau ngasih, nggak jadi. Demikian ikhwah. Jadi riba itu bisa terjadi dikarenakan minimal ada 2 orang di sana sebagai pelaku. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, ar-riba maradun ijtima'iyyun khatirun. Riba adalah penyakit masyarakat yang sangat kronis, li'annahu yaqumu 'ala syaja'i wal harasi wat tam'i fal murabbi la yashba'. Karena riba itu yaqumu 'ala jasha'i wal harasi, di situ riba itu dilakukan atas dasar haras itu ketamakan, ya, tamak. Dan orang yang melakukan riba, menerima uang riba, la yashba', tidak akan bisa kenyang. Wa huwa kadzalika yamusu damin nas, dima'an nas. Demikian juga mereka disebut orang yang yamusu dima'a an-nasi, mereka yang menghisap darah manusia. Itu dia. Orang-orang yang menerima riba itu sama seperti dia sedang menghisap darah manusia. Ya pampirlah kita bilang. Demikian ikhwah, ya. Ini yang memberi, ya kan, kalau yang memberi hutang kemudian dia kan nanti dapat lebih. Itu yang pampirnya. Penghisap darah. Itu ikhwah. Dia ada penghisap darah manusia. Wa kadzalika suwwira fi hadisi Samurah. Demikian juga disebutkan, digambarkan dalam hadis Samurah, bi annahu fi nahri dam. Sungguhnya orang yang melakukan transaksi riba itu di akhirat nanti dia akan diazab di sungai darah. Karena di dunia dia sudah menghisap darah. Wa qad adrakal uqala wa saddaqa hadhil bi isyarah fahum yusammuna murabbin bimasasi ad-dima. Demikian juga yang bisa dipahami oleh seorang yang sidq, dia orang yang jujur dengan isyarat ini, sehingga mereka menamakan orang-orang ataupun tengkulak-tengkulak itu disebut dengan penghisap darah, manusia penghisap darah. Nomor 5, war riba abwabuhu katsirah. Riba pintunya banyak. Wa anwa'uhu khatirah. Jenis-jenis riba ini juga berbahaya semua. Wa sururuhu mustatirah. Kejahatan riba ini sudah menebar kemana-mana. Kama fi hadisi Abdullah bin Mas'ud marfu'an, sebagaimana disebutkan dalam hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, ar-riba salasatu wa sab'una baban. Riba itu memiliki 73 pintu. Aisaruha, pintu yang paling mudah, pintu yang paling sedikit dosanya, yaitu ka ayyangkiha rajulu ummah, seorang laki-laki seperti seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya. Wa inna arba riba ardal rajul muslim, dan dosa riba yang paling parah adalah orang yang merusak nama baik seorang muslim. Nomor 6, ar-riba ya'ulu amrahu ilal qillah. Riba itu akan membawa harta seseorang menjadi sedikit. Wal murabbi ila faqril wa dhillah. Mereka yang melakukan transaksi riba akan menjadi fakir dan hina. Kama qala ta'ala yamhaqullahu riba.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba. Allah menghapuskan riba. Wa qala Rasulullah ar-riba wa in kathara fa inna aqibatuhu tasiru ilal qillah. Riba bagaimanapun keuntungannya, ya, wa in kathara, riba walaupun banyak kejadiannya ataupun banyak keuntungannya, fa inna aqibatuhu tusiru ilal qillah. Sesungguhnya nanti akhirnya, endingnya adalah hartanya semakin sedikit, bukan semakin banyak. Nomor 7, al-wa'idu syadid. Ini menunjukkan ancaman yang sangat dahsyat. Wat tahdhirul akid, dan mengajak kita supaya was-was dengan perkara ini. Hasilun likulli man amila bihi. Ini merupakan hasil setiap orang yang melakukannya. Sawaun akala minhu amla, baik dimakannya maupun tidak. Kan kemarin telah kita bahas bahwasanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika Rasul mengatakan la'ana Rasulullah aklu riba, Rasulullah melaknat orang yang makan riba. Ikhwah perhatikan dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini kalimat makan, ya, kalimat makan ini dipakai oleh Rasulullah SAW dikarenakan memang makanlah kebutuhan yang paling pokok. Demikian ikhwah, makanlah kebutuhan yang paling pokok. Jadi terus bagaimana kalau dia nggak makan? Dia dapat uang riba, dibelikannya mobil. Dia dapat uang riba, dibelikannya rumah. Kan nggak ada yang makan mobil, tidak akan ada orang yang mau makan rumah. Tapi rumah makan ada, iya kan? Jadi bagaimana walaupun nggak dimakan? Walaupun tak dimakan, yang penting dia gunakan untuk maslahat dia, apapun namanya, maka tidak dibolehkan, haram hukumnya. Kalau itu dia lakukan, dia terlaknat. Itu ikhwah. Jadi walaupun bukan makan. Kalau diinfakkan aja ke masjid, gimana? Uang riba itu. Gimana toh? Terima nggak toh? Ada duit 30 juta, udahlah, ini uang riba nih toh, udahlah untuk masjid aja, terima nggak? Hah? Iya, pertanyaan bukan masalah umat. Datang seorang bawa duit 30 juta. Narto, ini duit riba untuk Masjid At-Taubah. Gimana? Terima nggak? Kalau untuk Narto, terima. Ikhwah, terima. Karena kita tidak termasuk dalam transaksi. Kan Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah akilu riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Artinya orang yang ikut transaksi untuk mengambil uang riba. Wa mukiluha, dan yang memberikannya. Sementara masjid tidak ada hubungan dengan riba. Gak ada dia transaksi riba. Yang disebutkan terlaknat itu adalah orang-orang yang memang terlibat dalam transaksi riba. Ikhwah, yang memberi dan yang menerima, yang menulis dan yang saksi. Adapun masjid tidak, terima aja. Jadi untuk apa kita buat? Terserah mau buat apa. Ya, terserah mau buat apa. Mau beli karpet atau mau bangun WC lagi. Terserah mau bagaimana. Jadi boleh diterima, bukan haram, boleh. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, selanjutnya walidzalika la'ana Rasulullah sallallahu akiluhu wa mukiluhu wa katibuhu wa syahidaihi. Oleh karena itu Rasulullah melaknat orang yang makan riba, yang memberikan makan riba, yang memberikan makan uang riba, yang menulis riba, penulis riba, dan dua orang saksinya. Berarti kalau ini teller kan biasanya. Kalau yang kita tempat setor itu apa? Kayak teller kan namanya. Nah, tellernya. Itu yang termasuk dalam katibuh. Kan dia nulis. Selanjutnya ikhwah,
Faqad taqaddama biyanu dzalika fi babit taghlidz zajri an i'anatil murabi. Dan yang telah lalu kita telah sebutkan bahas di dalam bab dicelanya orang yang menolong perbuat transaksi riba. Misalnya ada transaksi riba nih, dan kita sedang apa Pak? Ini ada mau minjam, tapi nanti ada keuntungan dia pulangkan. Belum ada kesepakatan. Oh ya silakan duduk di teras saya aja Pak, lebih adem. Ya, nggak dibolehkan. Karena kita tahu dia sedang transaksi riba, lantas malah kita suruh duduk di teras. Biarkan dia panas-panas sana. Demikian ikhwah, biarkan panas-panas sana. Biar nggak jadi dia. Tapi kalau kita pula, silakan Pak di teras saja, kepanas kasihan. Udah duduk, Bapak mau teh manis dingin apa teh panas? Malah kasih fasilitas. Nggak dibolehkan. Ya. Kemudian walidzalika yanbaghi al-muslimi ayataharral kasbil halali likai yaqa fit tahdhir nabawi. Oleh karena itu hendaklah seorang muslim benar-benar memperhatikan hasil usahanya, harus benar-benar halal agar tidak termasuk dalam peringatan Rasulullah SAW. Kama fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al mar'u bima akhadhal mal aminal halali aminal haram. Akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, orang-orang tak peduli lagi dengan harta yang dia dapati, apakah harta tersebut dari yang halal ataukah harta tersebut dari yang haram. Tak peduli, yang penting ada, yang penting aku dapat. Begitu ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor 9, waqad yastahillu ba'dun nasi riba bi ismil bay'. Terkadang ada orang-orang yang mengatakan riba itu, menghalalkan riba dengan mengatakan dia itu jual beli, barter, kira-kira barter. Demikian. Mereka namakan transaksi riba itu dengan cara namanya al-bay', jual beli. Kan Allah katakan mereka mengatakan wa qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka katakan jual beli itu sama seperti riba. Jual beli artinya kita jual barang, ada keuntungan dari modal yang kita gunakan. Adapun uang dilakukan dengan transaksi riba, ya wajarlah. Ya saya seolah sedang sedang menjual uang saya, nanti pulangnya harus ada untung gitu ikhwan. Jadi bagi mereka ini sama seperti jual beli. Dan Allah katakan wa qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka katakan jual beli itu sama seperti riba. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi disebutkan itu sekali dua. Kalau tidak hanya sebut riba tanpa ada jual beli disebutkan, mereka mengira bahwasanya ya ini kan sama seperti jual beli. Tapi ketika dikatakan wa ahallallahu al-bai'a, Allah halalkan jual beli, wa harrama riba, dan haramkan riba, sehingga jelaslah garis pembatas antara yang halal dan yang haram. Kemudian yusammuna fawaid wasaru yusammuna fawaid. Ada juga yang hingga akhirnya mereka katakan riba itu adalah faedah, keuntungan, ribah. Sebagaimana kita beli barang 10.000, kita jual 15.000, berarti kita untung berapa? 5.000. Ya, yakin? Oke. Saya beli barang seharga 365.000, kemudian saya jual seharga 125.070 perak. Berapa untung saya? Rugi apa untung? Rugi. Demikian ikhwah, rugi. Tapi kalau saya jual lebih daripada itu, saya untung. Ya, apa bedanya dengan riba? Demikian ikhwah. Ya. Dan keuntungan itu dikatakan faedah, keuntungan. Jadi jual, dia kasihkan duit selembar 100.000, nanti dia beri kita duit
1000 sebanyak 95 lembar. Itu dia. Kita kasihnya 100.000 1 lembar. Dia kasih ke kita 95 lembar, tapi uang 1000. Untung siapa? Kertasnya kan banyakan kita. Ikhwah, ya tentunya bukan masalah kertas, ya. Bukan masalah kertas di sini, tapi nilai nominalnya. Riba enggak itu? Gimana? Riba enggak? Kan dari 100.000 tukarnya 1000. Tidak satu jenis. Gimana? Kan enggak sejenis kan? Ya. Kan sama-sama duit, Pak. Bukan jenisnya jenis 100.000 kan jadi 1000. Itu sama-sama duit, dianggap satu jenis. Apa saja benda-benda riba? Emas, perak, gandum, garam, kurma. Itu benda riba. Ya. Kalau dia ditukar dengan yang sejenis, mislan bimislin, yadan biadin. Mislan bimislin, yadan biadin. Harus sama dan harus kontan. Walaupun dia berbeda jenis. Seperti kalau kurma 3 kg sukari akan ditukar dengan 3 kg ajwa. Harus sama. Harus sama-sama 3 kg. Kalau tidak, itu dikatakan riba. Misalnya 3 kilo kurma sukari ditukar dengan 1 kilo ajwa. Riba enggak? Di mana ribanya? Lebih mahal ajwa? Iya. Karena beda berat dia, dan ini sama-sama kurma. Loh, ya rugilah yang punya kurma ajwa. Ya mau enggak rugi? Jual dulu kalau mau enggak rugi. Jual, hasilnya nanti beli ke kurma sukari. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia tukar kurma ajwa 1 kilo dengan lontong 10 bungkus, boleh? Ya boleh. Karena lontong bukan benda riba. Yang kedua, dia beda jenis dengan kurma. Makanya terserah antum. Kalau antum punya duit 20.000, beli lontong di Setiabudi, tukarnya hanya 1 bungkus. Tapi kalau semen cirim masih bisa 3 bungkus. Antum pilih yang mana? Tapi nggak pakai telur ya. Ada demikian. Itu dia. Nominalnya sama, tapi tukarannya beda-beda. Nah, itu ikhwah. Itulah dia. Jadi mereka keuntungan itu mereka katakan tuh faedah. Tukar 100.000 1 lembar dengan 95 lembar uang 1000 itu riba. Itu riba. Yang akiluhu yang punya duit 1.000 atau yang punya duit 100.000 yang makan riba. Yang punya duit 100.000. Hah? Enggak lah. Yang punya duit 1.000. Adapun yang memberikan riba, yang punya duit 100.000 selembar. Nah, itu ikhwah. Kama qala al-jahiliyah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang jahiliyah, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu dikarenakan mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Fa'akdzabahumullahu wa bayyana anna riba haram. Lantas Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka dan menjelaskan riba itu haram. Walidzalika fa inna riba yutlaqu ala kulli bai'i muharram. Oleh karena itu riba itu disebut untuk semua jual beli yang haram. Walaqad fasha riba finnas. Dan sekarang kita lihat, sudah riba itu sudah menjamur tengah masyarakat. Faman lam ya'kulhu,
Adapun apabila seseorang tidak makan riba, asaba gubaruhu, tetap dia akan terkena debu ribanya. Ya macam kita sekarang ikhwah. Ya, sulit untuk tidak bersentuhan dengan riba, dengan bank konvensional. Ya, bahkan dengan bank syariah sulit untuk tidak bersentuhan. Demikian. Antum punya duit misalnya 500 juta. Mau simpan di mana? Di bawah bantal? Kan tidak. Di mana mau tempat yang mau disimpan? Ke bank. Bank mana? Bank syariah? Bank konvensional? Tetap saja kan? Tetap ada ribanya. Demikian ikhwah. Jadi kalaupun dia berusaha untuk tidak makan uang riba, tapi tetap debu riba nempel di hidungnya. Itu ikhwah, kita jualan nggak mau pakai riba-riba, tapi orang saya cocok nih harganya. Ada kuris apa? Kuris? Kris. Ada kris nggak? Apa bisa kris antum buat sendiri di rumah? Nggak bisa kan? Harus melalui bank. Nah itu ikhwah. Sekarang kan gitu aja. Nanti lama-lama saya kira tidak ada lagi uang kartal ini. Uangnya uang nominal, uang digital semua. Hanya angka-angka saja bersurut, naik turun, naik turun, naik turun. Belanja kita beli lontong, QRIS. Oh, lontong QRIS. Nanti kita belanja nanti lepat, QRIS. Nah, begitu kita kredit, sudah sampai ke dia duitnya, bertambah angkanya sesuai dengan harga. Demikian ikhwah, uang kita berkurang. Kita nggak lagi pegang duit. Demikian ikhwah, akan sampai pada zamannya seperti itu. Tidak ada lagi pakai manual-manual. Dan sekarang sudah mulai semarak seperti itu ikhwah. Ya, umumnya pedagang-pedagang menengah ke atas sudah tidak lagi yang namanya memakai uang kontan. Demikian ikhwah, nggak pakai. Di samping berat juga kan, samping berat juga tidak aman. Demikian ikhwah. Paling tidak amannya ini banknya lah kalau di hacker orang, tiba-tiba uangnya nggak ada. Uang kita 1,5 M, begitu udah nggak ada, sudah diambil, siapa yang ngambil? Nah, gitu-gitu ikhwah. Itulah paling, ya, itulah dia ikhwah. Jadi di sini laqad fasyar riba finnas, sungguh riba sudah menjamur tengah-tengah masyarakat. Faman lam yakulhu asabahu gubaruhu. Kalaupun ada yang tak makan riba, hidungnya masih terkena debu riba. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Semoga kita mohon kepada Allah kemaafan dan kesehatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kulu fiha riba. Ya'kulu fihi riba. Akan datang satu zaman di mana orang-orang akan makan riba. Qila lahu an-nasu kulluhum. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa semua orang? Qala, beliau mengatakan, man lam ya'kulhu minhu naluhu min ghubarihi. Barang siapa yang enggak makan riba, hidungnya tetap terkena debu riba. Nah itu dia. Terus Rasulullah mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Demikian ikhwah. Jadi zaman kita sekarang ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kita semampu kita. Semampu kita untuk tidak berinteraksi dengan yang namanya transaksi riba. Kalaupun misalnya bank masih mengandung riba, carilah bank yang paling sedikit ribanya. Nah, kita kira-kira, ya, paling sedikit ribanya. Misalnya, kalau antum mau nabung harus tanda tangan. Di situ tanda tangannya ada persetujuan ribanya. Udah cari bank yang bisa hanya sekedar titip. Nah, demikian. Tidak ada apa-apanya, tidak ada ribanya. Itu yang paling aman. Tapi kalau masih meminjam uang ke bank syariat, ya itu berarti masih ada kemungkinan terkena ribanya. Demikian ikhwah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ada yang mau bertanya? Silakan. Hari ini pada ngantuk ya? Iya kan? Pada ngantuk. Mungkin karena lihat saya ngantuk ya.
Ada yang mau nanya silakan. Ya. Oke, uang kuno dapat sebagai harta karun, uang kuno, uang Majapahit misalnya. Ya. Uang Majapahit okelah dianggap dia uangnya uang kuno tuh uang emas ya, paling sekitar 20 gram. Nah, begini kan? 10 gram lah kita katakan. Terus kita jual karena dia antik. Karena dia antik, maka kita jual misalnya kalau 10 gram berapa? Anggaplah 10 juta ya. Karena dia antik kita jual 100 juta. Padahal emasnya itu beratnya hanya 10 gram. Boleh nggak? Hah? Boleh lah. Kan beda emas dengan uang. Antum punya emas 2 gram. Saya bilang, ini emas berapa gram? Ini emas ini anting-anting anak saya Ustadz. Berapa gram ini? Segram kiri, segram kanan, berarti 2 gram. Udahlah saya beli 100 juta ya, 2 gram ini, boleh nggak? Boleh, orang kaya. Boleh, kecuali tukar-tukarnya dengan emas. Emas dengan harga, ya kan harga naik turun, harga emas, ya kan? Demikian ikhwah, rahimanallahu wa ikum. Kalau karena dia sudah nggak sejenis, jangankan antara emas dengan uang. Antar uang yang satu dengan uang yang lain, mata uang itu bisa beda, ya, bisa beda. Uang Indonesia ditukar ke dolar, sekarang berapa satu dolar? Sekitar 15.600. Beli kalau kita jual dolar itu 15.600. Kalau kita beli dolar sekitar 15.000. Itu ikhwah sekarang. Beda kan? Nanti bisa naik, bisa turun. Nah itu dia. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena sejenis. Tapi catatannya boleh apa? Harus apa? Kontan. Nah, nggak boleh besok bayarnya. Nggak boleh DP, nggak bisa. Harus kontan. Ada lagi? Ya. Ya. Nggak ada dosa riba ikhwah, nggak bisa dihapuskan dosa riba dengan memberikan uang riba itu kepada yang lain, enggak. Ya, dosa riba itu gimana ikhwah? Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian tobat, maka untuk kalian dasar uang kalian, tidak boleh menzolimi dan juga tidak boleh dizolimi. Artinya kamu tidak boleh, kamu ambil pokoknya, tidak boleh kamu ambil keuntungan, dan mereka juga tidak boleh mengambil keuntungan. Jadi kalau tadinya 10.000, 10.000 sudah, nggak boleh kamu ambil 11.000, ya, atau nggak boleh juga dia dirugikan. La tudlimuna wa la tudlamun. Itu namanya tobat. Itu namanya tobat riba. Tapi kalau uang riba diambil diberikan ke yang lain, ya tetap dia berdosa ngeriba itu. Itu bukan tobat namanya, ya. Tobat itu dengan kita mengambil hanya pokok harta kita, itu namanya tobat. Tapi kalau diambil uang ribanya, walaupun niatnya dikasihkan ke yang lain, itu belum dikatakan tobat. Ya. Misalnya kalau kita kan sering misalnya kalau mau beli sesuatu itu kan, misalnya di 2 juta atau membulatkan. Gimana? Beli sesuatu misalnya makan siang. Ya. Mendahulukan duit kita atau ada yang boleh mendahulukan duitnya. Misalnya kalau kita harganya 17.000 gitu kan. Nah ternyata tidak ada balikan sekawan yang apa. Kita bilang udahlah nggak usah baliknya yang 3.000 gitu. Itu termasuk itu. Yang mengatakan nggak usah baliknya itu apa? Kita yang punya duit. Yang misalnya kan ini berapa? Jadinya berapa misalnya bukan misalnya dikasih bungkus lah. Ya. 17.000. Kita kasih uang 20.000. Ya. Udahlah 3.000-nya nggak usah dibalikan gitu. Nah. Ya senang lah dia, nggak bukan riba itu, nggak masalah, nggak ada transaksinya itu, nggak apa-apa kalau itu, sering-sering aja.
Iya. Beli nasi Padang 25.000, kasih uang limpul kan? Adalah sisanya ambil aja, boleh nggak? Sisa 25.000 boleh. Atau ngasih uang 100.000, ada baliknya? Tuh bang, nggak ada baliknya bang. Udah nggak apa-apa, nggak usah balik. Nah, bagus juga itu, nggak masalah. Nanti kalau mau beli tempat saya aja ya. Ada lagi? Ya. Nah. Besok nggak jadi, terus ada yang memperlakukan DP itu hilang. Ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, kalau kita memberikan DP, itu kan artinya yang punya barang tidak bisa lagi bertransaksi dengan yang lain, ya kan? Kan gitu artinya. Terus kalau hari itu ada yang mau beli kereta saya yang sudah di DP orang, saya kasih kereta itu, apa saya katakan? Udah dibeli orang, demikian ikhwah. Tapi besok katakan yang nggak jadi, yang rugi siapa? Penjual rugi, ikhwah, gara-gara DP kita. Jadi Allahu a'lam bishawab, DP nggak ada masalah, karena itu memberikan resiko. Sama seperti Allahu a'lam bishawab dengan orang yang kredit lebih mahal dibandingkan kontan. Karena kan harga barang, pertama harga barang itu terus menyusut. Yang kedua, ikhwah, uang tidak kita dapati yang seharusnya bisa kita putar. Demikian. 100 juta misalnya kontan, kita masih bisa putar 100 juta. 150 juta, tapi selama setahun, kan nggak bisa diputar. Itu ikhwah. Jadi dibolehkan, nggak ada masalah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Memang ada pernah dengar fatwa nggak masalah DP? Ada dengar fatwa masalah DP? Karena memang dirugikan loh penjual kalau nggak jadi. Sudah lama nggak terjual nih tanah, sampai tukang-tukang ruqyah pun dipanggil untuk ngeruqyah tanahnya supaya laku. Saya pernah diminta, bisa nggak Ustadz meruqyah tanah ini? Kenapa tanah diruqyah? Saya kira kesurupan tanahnya gitu. Rupanya nggak laku-laku. Rumah tanah yang nggak laku, jin yang kena sasaran. Terzolimi dia. Tertuduh dia. Jadi tiba-tiba ada orang yang beli DP, jadi cocok harga DP. Udahlah, datang yang beli. Biasanya kalau sudah ada yang beli satu, datang yang lain. Sama seperti orang cari istri lama dapat. Begitu dapat satu cantik jadi cocok, baru udah banyak tawaran. Nah, itu biasanya gitu, banyak tawaran. Antum kan belum ada tawaran kan? Belum kan? Iya, udah tawaran. Oh, laku juga ya? Alhamdulillah. Demikian. Lama nunggu ya kan? Begitu ada jadi, ada aja masuk file ya kan? Itu cobaan itu. Dan itu hampir terjadi pada semua orang. Begitu. Padahal udah kata orang Padang, Minang, udah putih mata menanti. Udah putih mata menanti katanya. Enggak juga ada tawaran. Begitu ada tawaran cocok, berdatangan tawaran-tawaran yang lain. Gitu. Demikian ikhwah, ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, DP sepengetahuan saya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Artinya kalau perjanjiannya DP, kemudian kalau nggak jadi hilang ya asin, gitu. Tapi ada perjanjian. Ada perjanjian. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Kalau antum dengar ada fatwa-fatwanya dengan dalilnya, nanti tolong kasih tahu ya. Mana tahu ada yang bukan seperti itu dan apa pertimbangannya maksudnya. Apa pertimbangannya? Dan memang kalau dinyatakan haram DP, berarti tidak bisa jual beli pakai DP. Ima kontan, ima utang. Kontan kasihkan atau janji beli. Kalau janji beli, boleh nggak kita terima transaksi yang lain?
Janji beli. Saya jual nanti seminggu lagi saya datang ini saya beli. Ya udah saya tunggu. Dalam keadaan menunggu, datang orang membeli, besok boleh nggak saya jual ke yang lain? Enggak, dia bukan janji nggak jual, dia janji nunggu, bukan janji jual. Kalau ada yang lain jadi, ya sudah nggak ada masalah. Dan tidak ada tidak ada laum itu artinya tidak ada celaan bagi dia. Kenapa? Karena memang masih janji. Janji untuk membeli itu bukan jual beli. Ya, besok saya beli ya. Ya, itu janji beli namanya. Itu bukan jual beli. Janji beli bukan jual beli. Namanya janji mau beli. Tahiyatan enggak? Ada lagi? Ya udah, kalau enggak kita pulang. Ada toh? Ya. Demikianlah ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Ya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.